Shalom, selamat pagi dan semangat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat datang di podcast Service Learning. Dan saya harap kita semua selalu ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini saya akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai umat beragama menghadapi masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita, terkhususnya dari sudut pandang iman Kristen. Tapi sebelum masuk ke dalam perbincangan kita, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, yang berarti jika tidak mengenal seseorang, maka tidak mungkin kita bisa mengasihi orang karena kita belum mengenalnya. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Cynthia Kolong dengan NIM 462021-030 dari kelas Y mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Satya Wacana dengan dosen pengampu Miss Mariska Lauterbum. Oh ya, kalau berbicara tentang masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita sering diperhadapkan dengan masalah kesenjangan sosial ataupun kecemburuan sosial. Ibarat seorang monster jahat, iri hati bisa menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Masalahnya, iri hati ini sering terjadi tanpa kita sadari. Misalnya saja, ketika kita melihat tetangga kita yang sering mengunggah foto di media sosial saat jalan-jalan ke tempat yang mewah ataupun keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Mengenakan pakaian yang baru terus, mobil dan motor berjejeran di garasi atau rumahnya besar, mendapatkan posisi di atas dalam suatu pekerjaan. Tanpa kita sadari, kita jadi bilang, kok hidup orang ini enak banget sih? Aku juga mau dong seperti dia. Iri hati yang juga sering disebut sebagai dengki atau hasrat merupakan sebuah emosi yang tidak senang atas keunggulan atau hal yang dimiliki oleh orang lain. Setiap kita bisa terjerat oleh perasaan iri hati. Raja Saul juga larut dalam iri hati ketika pujian yang diterima oleh Daud lebih banyak daripada pujian yang diterimanya. Seperti mengutip dari ayat firman Tuhan 1 Samuel pasal 18 ayat 7, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul menjadi sangat marah, dan sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Saul sangat murka karena hal ini, sehingga ia berusaha untuk membunuh Daud. Biasanya, iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 20-24, kita diajarkan untuk menyikapi iri hati ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yonatan dan Daud mengubah perasaan iri hati dengan kasih. Kita pasti tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat kembali, Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri hati pada sahabatnya Daud. Yonatan adalah anak tertua dari Saul, di mana seharusnya ialah yang menjadi raja berikutnya. Namun, ia tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja Israel berikutnya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri, bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud. Kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Kisah Daud dan Yonatan ini adalah contohnya. Contohlah sikap Yonatan ini dengan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari orang yang kepadanya kita sering bersikap iri hati. Juga meminta Tuhan untuk terus menyertai kesuksesan dari orang tersebut.
Kain dan Habel yang diajari untuk gantikan iri hati dengan ketekunan. Saudara-saudara, ketekunan dan sikap iri hati bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa berjalan berdampingan. Ketekunan menciptakan sikap yang produktif, sementara iri hati cenderung merusaknya. Ketika melihat ada orang lain yang dinilai lebih, kita akan cenderung melihat rendah orang tersebut. Bukannya memotivasi agar kita bisa menjadi setara dengan mereka. Masih ingat marahnya Kain karena hanya pengorbanan Habel yang diterima oleh Tuhan? Ketika Tuhan menghardik Kain, Ia memberi sebuah nasihat klasik yang pasti sering kita dengar dari orang tua kita. Dalam Kejadian 4 ayat 6-7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Belajarlah dari kisah Kain dan Habel. Iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ketika ada orang yang jauh lebih sukses dari kita, cobalah ambil waktu sejenak untuk melini kembali orang tersebut. Ada beberapa harga yang harus ia bayar untuk sampai di titik tersebut. Mungkin kita masih berada di titik tersebut karena memang belum punya wadah yang cukup untuk menerima pencapaian tersebut. Dalam praktiknya, sebuah ketekunan dapat menjadi sebuah senjata untuk memerangi sikap iri hati. Cintailah Tuhan melalui pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Dengar baik saudara-saudara, jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam kamu, karena ia hanya bisa merusak dan menghancurkan kehidupanmu. Mulai sekarang, cobalah untuk melihat apa yang ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalaupun kita merasa kurang dari yang lain, ambillah waktu sejenak. Ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam kehidupan ini, sebab Tuhan akan selalu memberikan karya yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih saudara-saudara yang diberkati Tuhan sudah menyimak podcast hari ini dengan baik. Semoga pembahasan hari ini dapat masuk dalam hati dan pikiran setiap kita sehingga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan setiap hari. Sekian dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.